Terima kasih masih di Sindo Prime. Direktur Utama PT Tera Drone Indonesia Michael Wisnu divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Ia dipenjara karena kasus kebakaran kantornya yang menewaskan 22 orang karyawan. Pemirsa, Michael dinilai lalai menjaga keselamatan karyawannya sehingga mengakibatkan 22 orang karyawan PT Tera Drone Indonesia meninggal dunia dalam kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025 lalu. Sementara itu perdamaian dengan 20 keluarga korban yang meninggal menjadi salah satu poin yang meringankan posisinya dalam perkara. Sebelumnya ia dituntut hukuman 2 tahun penjara. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnu Wardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah baterai drone dan 3 buah apar yang dipakai dirampas untuk dimusnahkan, dan seluruh barang bukti berupa dokumen surat tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Kalau kita masih ingat pemirsa, ini adalah peristiwa kebakaran gedung Tera Drone di Kemayoran, Jakarta akhir tahun lalu. Di mana akibat peristiwa yang mencekam ini ada 22 orang meninggal dunia. Kita sempat saksikan kala itu ya di atap gedung. Masyarakat Indonesia memantaunya dengan sangat khawatir ya, karena api muncul dari lantai dasar area penyimpanan baterai drone. Alarm kebakaran tidak berbunyi saat itu dan membuat sejumlah korban terjebak. Sistem keselamatan juga tidak bekerja. Menurut penyelidikan, jalur evakuasi tidak memadai sehingga ada beberapa karyawan yang menyelamatkan diri hingga ke atap. Api berhasil dipadamkan, 22 orang meninggal dunia dan puluhan korban lain luka-luka. Hasil penyelidikan mengarah pada kegagalan penerapan standar keselamatan gedung dan kerja, sehingga polisi menetapkan Direktur Utama Tera Drone Indonesia sebagai tersangka. Polda Metro Jaya meminta hakim tolak pra-peradilan Andri Yunus. Polda menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan dugaan penghentian kasus penyiraman Andri Yunus oleh Polda Metro Jaya. Dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan TAUD atau Tim Advokasi untuk Demokrasi. Mereka menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar hukum, serta menyebutkan bahwa penyidikan masih terus berjalan secara aktif. Sementara Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai penyidikan kasus berjalan begitu lama. Yang kami sesali adalah kenapa proses penyidikannya begitu lama. Sehingga itu yang membuat kami menilai bahwa kalau proses penanganan perkara di kepolisian itu lama, itu bisa kami duga sebagai proses penghentian yang dilakukan secara diam-diam. Sebelumnya, TAUD mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan termohon Polda Metro Jaya karena dinilai telah menghentikan kasus penyiraman Andri Yunus. Hari ini pemirsa, 28 tahun sudah reformasi bergulir. Namun cita-citanya kian hari, kenapa seolah kian terpelintir? Agenda besar yang dulu diperjuangkan kini perlahan dipertanyakan. Alih-alih merawat demokrasi yang murni, kita justru seperti disuguhi mundurnya indeks kebebasan dan kembalinya bayang-bayang militerisasi. Mei 1998 adalah tonggak sejarah. Mahasiswa turun ke jalan, mengambil alih rumah dewan,
dan mengoreksi pemerintahan. Hasilnya, rezim otoriter tumbang dan lahirnya janji suci yang dirangkum dalam 6 agenda reformasi. Keenam agenda tersebut yakni mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapuskan dui fungsi ABRI, memberikan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. 28 tahun pun berlalu, alih-alih matang, demokrasi Indonesia justru mengalami regresi. Berbagai lembaga riset internasional mencatat penurunan signifikan dalam indeks demokrasi Indonesia. Kebebasan berpendapat dikebiri, ruang sipil mengecil, sebuah realitas yang berbanding terbalik dengan darah dan air mata yang tumpah lebih dari 2 dekade silam. The Economist Intelligence Unit mencatat indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, dari 6,71 pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 6,30 di awal tahun ini. Alarm bahaya bagi demokrasi kian nyaring berbunyi seiring bergulirnya revisi Undang-Undang TNI. Aturan baru ini membuka celah lebar bagi keterlibatan militer dalam sejumlah program unggulan pemerintah di sektor sipil. Transparency International mencatat keterlibatan TNI di ruang sipil seperti pengolahan dapur MBG, pengelolaan Koperasi Merah Putih, serta pembekalan penerima beasiswa LPDP. Pakar dan aktivis HAM menilai langkah ini melompati batas profesionalisme militer. Menarik kembali TNI ke ranah domestik dinilai sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap agenda penghapusan dui fungsi ABRI. 28 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah transisi. Jika negara terus abai pada substansi, maka reformasi 1998 tak lebih dari sekedar romantisasi sejarah yang dikhianati. Kalau kita masih ingat pemirsa, ini adalah peristiwa kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta akhir tahun lalu, di mana akibat peristiwa yang mencekam ini ada 22 orang meninggal dunia. Kita sempat saksikan kala itu ya, di atap gedung. Masyarakat Indonesia memantaunya dengan sangat khawatir ya, karena api muncul dari lantai dasar area penyimpanan baterai drone. Alarm kebakaran tidak berbunyi saat itu dan membuat sejumlah korban terjebak. Sistem keselamatan juga tidak bekerja. Menurut penyelidikan, jalur evakuasi tidak memadai, sehingga ada beberapa karyawan yang menyelamatkan diri hingga ke atap. Api berhasil dipadamkan, 22 orang meninggal dunia dan puluhan korban lain luka-luka. Hasil penyelidikan mengarah pada kegagalan penerapan standar keselamatan gedung dan kerja, sehingga polisi menetapkan Direktur Utama Teradron Indonesia sebagai tersangka.